sempat tadi tercetuskan karena fesesnya keras. Pasti ini kaitannya dengan asupan tentunya. Udah tahu belum berapa banyak kebutuhan serat sehari? Banyak Dari kita belum tahu. Iya, nggak tahu. Kita butuh sekitar 30 gram. 30 gram itu semana nih, Dok? Kalau jadi sayur itu 3 mangkok sayur sehari. Dan saya yakin kebanyakan dari kita tidak mengkonsumsi serat sebanyak itu. Berarti yang harus kita lakukan adalah memperbaiki pola hidup. Namun saya rasa untuk menghentikan perdarahannya itu pasti butuh bantuan dokter. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Halo Swipers, belakangan ini kita sering banget nih kerja di depan laptop sampai berjam-jam, duduk terus, tanpa sadar kita jarang gerak, jarang minum. Tahukah kalian, kebiasaan seperti itu bisa mengundang salah satu masalah kesehatan yang paling sering dialami orang dewasa, yaitu hemoroid atau biasa kita sebut sebagai ambeien. Meski sering dianggap sepele, hemoroid ini bisa bikin hidup nggak nyaman, dari rasa nyeri, gatal, sampai perdarahan. Tapi tenang, ada cara yang bisa membantu meredakan gejala ini dari luar dan memperbaiki masalahnya dari dalam. Di episode kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang penanganan hemoroid bersama dua produk unggulan, Hemokain dan Hemogal. Bersama saya Fania Gones dan ditemani oleh seorang medical advisor, Dr. Ratna Purnamasari, dan juga ada product manager yaitu apoteker Anju Hasiholan, SFAM CPM. Terima kasih dokter dan Mas Anju sudah hadir di podcast Meet the Expert untuk diskusi mengenai dua produk ini. Nah sekarang saya langsung mulai aja nih ya dok, dengan pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih dok hemoroid itu dan seberapa besar sih pengaruhnya gaya hidup terhadap terjadinya hemoroid? Oke, terima kasih Mbak Fania pertanyaannya. Jadi kalau orang awam mungkin taunya wasir atau ambeien lebih familiar buat mereka. Iya. Hemoroid itu istilah medisnya. Nah, kenapa mereka bisa terjadi ini masalah wasir atau ambeien ini? Ini karena terjadinya ruptur dari bantalan anus. Jadi di anus itu ada struktur ya, di mana dia bisa terjadi ruptur atau istilahnya ruptur itu copot gitu ya, karena ada desakan yang luar biasa dari rektum. Jadi kalau bagian usus besar namanya kolon, yang usus besar yang mengarah ke anus itu namanya rektum. Nah di area situlah bantalan anusnya ruptur. Karena apa? Karena fesesnya keras. Kalau orang fesesnya keras, otomatis pada saat dia BAB dia ngapain? Mengedan. Nah itu yang akan membuat kemungkinan terjadinya ruptur dari bantalan anus. Dan kita harus tahu di sana itu ada yang namanya anyaman pembuluh darah. Makanya pada saat orang ambeien atau wasir atau hemoroid, yang dia notice pertama kali adalah kok keluar darah ya? Oh gitu. Pada saat BAB, terutama setelah BAB-nya keras, itu yang membuat mereka panik. Ya karena darahnya warnanya merah segar, menetes. Orang jadi panik. Yang tadinya biasa kalau di toilet kita BAB kan seperti semedi ya, tenang gitu ya. Tapi karena ada hal tersebut mereka panik. Dan seringkali itu menjadi trauma buat mereka. Traumanya ngapain? Kalau misalkan ada hasrat ingin BAB, yang terjadi adalah mereka menahan kan. Tapi jangan salah, menahan BAB pada kondisi tersebut justru akan semakin memperberat kondisi hemoroidnya, karena lagi-lagi adalah semakin lama feses itu di dalam usus, semakin banyak air yang akan direabsorpsi kembali. Makin keraslah fesesnya, makin sulitlah untuk dikeluarkan dan sebagainya. Hemoroidnya tidak akan sembuh. Nah, berarti apa? Impactnya kualitas hidupnya akan terganggu. Ya kan, dia tidak nyaman, dia merasa khawatir. Belum lagi yang namanya hemoroid itu kan punya derajatnya. Kalau misalkan derajat awal mungkin keluhan orang tersebut apa? Ya keluar darah tadi, rasa tidak nyaman, perih, panas di area anus gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah mulai makin memberat, derajat 2 kita bilang,
Derajat 2 itu sudah mulai teraba benjolan pada saat dia membersihkan. Tapi benjolan tersebut masih bisa keluar masuk sendiri. Nah, naiklah ke derajat 3 kalau semakin tidak teratasi. Apa yang bisa dialami pada orang tersebut? Benjolannya harus didorong dengan jari baru bisa masuk. Nah, kalau sudah derajat 4 itu sudah tidak bisa dimasukkan lagi benjolannya. Nah, tadi pertanyaannya kaitannya apa dengan sehari-hari gitu ya? Sempat tadi tercetuskan karena fesesnya keras. Pasti ini kaitannya dengan asupan tentunya. Asupan seperti apa? Misalkan kita kurang serat. Serat itu kan bisa didapat dari sayur dan buah. Iya. Udah tahu belum berapa banyak kebutuhan serat sehari? Banyak dari kita belum tahu. Iya, nggak tahu. Kita butuh sekitar 30 gram. 30 gram itu semana nih, Dok? Kalau jadi sayur itu 3 mangkok sayur sehari. Sehari 3 mangkok sayur. Banyak ya. 3 mangkok sayur Waduh, sehari. itu kenyang kayaknya. Itu kalau jadi porsi buah itu 2-4 porsi buah sehari. Dan saya yakin kebanyakan dari kita tidak mengkonsumsi serat sebanyak itu. Iya, enggak. 3 mangkok sayur kebayangnya juga itu udah banyak banget sih. Udah Dok. begah ya Iya. gitu kan. Nah, itu dari asupan serat. Kemudian kalau air putih misalkan saya tahu orang sudah sangat familiar. 8 gelas per hari bahkan minimal gitu ya, itu udah sangat baik. Tapi apakah setiap hari kita rajin berolahraga? Karena orang yang rajin berolahraga dia akan mengaktifasi pergerakan usus juga. Oh gitu. Makanya BAB-nya bisa lancar. Lain halnya kalau kaum mageran. Nah, kaum mageran sebenarnya bukan istilah tadi di depan laptop seharian, it's okay karena itu tuntutan pekerjaan gitu kan. Tapi luangkanlah waktu, paling tidak setengah jam untuk kita bisa bergerak. Jalan setengah jam atau misalkan ada fasilitas lain, ada pakai sepeda statis kah atau treadmill kah, luangkan waktu untuk itu karena kesehatan adalah investasi. Nah, itu dari pola hidup, jadi sangat berkaitan banget apa yang kita asup, apa yang kita lakukan, bahkan kebiasaan menahan BAB pun akan sangat berpengaruh. Tadi misalkan nanggung ya meeting nih, Mbak Fani lagi ada meeting urgent gitu kan, itu harus selesai dan nggak bisa ditinggal lah intinya. Otomatis yang namanya hasrat BAB-nya kan akan menghilang nanti. Orang akan lupa kalau seharusnya dia BAB gitu kan. Nah, dampaknya adalah kalau dia semakin menahan tadi, air yang ada dalam kandungan fesesnya itu akan semakin diserap sampai usus lagi. Fesesnya akan mengeras. Ya, jadi yang namanya masalah wasir atau ambien ini sangat relate dengan sehari-hari kita. Kalau disepelekan akan relate dengan masalah yang akan kita hadapi gitu. Iya. Nah, tadi dokter juga udah nyebutin ada 4 level nih dari hemoroid. Nah, kira-kira kapan sih kita bisa menangani sendiri atau kapan kita harus segera ke dokter nih, Dok? Oke, yang banyak orang tidak tahu adalah hemoroid itu semakin cepat kita ditangani dokter akan semakin baik. Sebaik apa? Sebaik itu hemoroid tidak akan menjadi besar. Cuman masalahnya orang datang ke dokter pada saat grade-nya sudah 3 atau 4. Kayak gitu. Nah, pertama, contoh aja, misalkan dia saya nggak ada benjolan kok pas cebok misalkan gitu ya, tapi dia darahnya keluar terus. Apakah itu berarti dia boleh menangani sendiri? Tidak dong. Dampak keluar darah itu akan orang itu akan mengalami yang namanya anemia. Anemia dampaknya kan nanti ke belakangnya akan terus menerus. Orang itu cepat lelah, kurang dapat berkonsentrasi dengan baik, lemah dan sebagainya. Belum lagi kalau misalkan porsinya adalah dia harus menuntut konsentrasi, itu dia sulit untuk berkonsentrasi dengan baik. Panjang banget ya, Dok, Panjang ini banget. dampaknya ya. Betul. Jadi saran saya adalah semakin dini kita bisa mengobati hemoroid di tangan dokter yang tepat, itu akan semakin baik kualitas hidup kita. Oh gitu. Oke. Nah, kalau misalnya
terjadi nih gejalanya di rumah, tapi belum sampai ke dokter. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh misalnya kayak saya gitu sehari-hari untuk menangani hemoroid ini, Dok? Oke, kalau misalkan memang aksesnya belum sempat ke dokter nih, Iya. berarti yang harus kita lakukan adalah memperbaiki pola hidup. Apa tadi? Asupan serat, minum, olahraga, tidak boleh menahan BAB, itu yang bisa dilakukan. Namun saya rasa untuk menghentikan perdarahannya, mengurangi nyerinya, atau bahkan mengecilkan ukuran dari hemoroid yang sudah terjadi, itu pasti butuh bantuan dokter. Melalui apa? Kalau namanya tata laksana hemoroid itu ada 2. Ada yang melalui minum, kemudian ada yang oles. Ya, kalau yang namanya tindakan itu biasanya dibutuhkan pada saat hemoroidnya nyerinya tidak teratasi nih, Mbak. Jadi sangat amat nyeri gitu ya, atau perdarahannya masif. Nah, itu butuh tambahan tindakan. Oke. Nah, sekarang mungkin saya ke Mas Anju nih. Oh, Kebetulan iya, kan Mbak kita Fani. ada 2 produk di sini. Iya. Jadi sebenarnya tadi udah dijelasin ya dampaknya hemoroid. Nah, kalau hemoroid lagi kambuh itu kan gak nyaman ya. Betul. Dan benar-benar mengganggu kegiatan. Di sini saya lihat sudah ada Hemokain nih, Iya. produk topikal. Nah, boleh nggak dijelaskan Hemokain ini keunggulannya gimana, cara kerjanya gimana untuk membantu meredakan gejala dari hemoroid tersebut? Oke, baik. Terima kasih Mbak Fania. Tadi dokter udah spill ya bahwa untuk medikasi itu ada yang dioles, juga ada yang diminum ya. Nah, yang pertama kita tuh ada Hemokain namanya Mbak Fania. Hemokain. Ya. Ya, ini ya, ada Hemokain. Ini bentuknya adalah salep gitu. Oke. Nah, isinya itu ada 4 komponen, makanya dari 4 in 1 ya. 4 in 1. Yang pertama adalah lidocaine. Ya, lidocaine pasti saya yakin swiper tahu ya, lidocaine tuh untuk anestesi lokal tentunya. Tadi kan dokter udah nanya ya, sakit banget Mbak gitu, nggak nyaman. Makanya perlu kita ada lidocaine isinya gitu ya. Yang kedua adalah hidrokortison nih. Nah, tadi dokter udah sampaikan ya, salah satu apa ya yang dirasakan orang yang penderita hemoroid itu tuh bengkak Mbak Fania gitu, sehingga kita ada hidrokortison gitu. Nah 2 komponen lagi nih Mbak yang nggak ada di kompetitor lain, yaitu kita punya namanya zinc oxide. Gitu. Zinc oxide. Zinc oxide ini sebagai krim barrier ya Mbak ya. Jadi dia itu melindungi luka dari hemoroid itu sehingga cepat sembuh gitu. Oh, gitu. Dan yang terakhir Mbak, kita ada namanya aluminium subasetat. Gitu. Aluminium subasetat. Agak ini ya, ini. Lidahnya. Kalau swipers kayaknya udah biasa nih. Iya. Aluminium subasetat ini sebagai astringensia, jadi bikin nyaman gitu ya. Kebanyakan memang rasanya kan panas gitu loh Mbak. Nah, keunggulannya lagi Mbak Fania, di Hemokain ini bisa untuk, tadi sampaikan dokter ya, hemoroid itu ada hemoroid eksternal gitu ya, adanya di luar dan ada juga yang di internal. Nah, kita punya aplikator nih Mbak gitu loh. Jadi salah satu keunggulan dari Hemokain, dia punya aplikator gitu ya. Terutama untuk hemoroid di dalam ya. Aku izin ini ya. Boleh. Jadi caranya ya kita masukkan aplikatornya. Nah, setelah dimasukkan aplikatornya, Nah, keunggulan dari aplikator ini Mbak, izin menjelaskan, dia ini ada 7 lubang. Seperti Mbak sampaikan ya, kalau di dalam itu gimana kita cara ngeceknya ya Dok ya. Nah, tim R&D kita nih keren nih. Jadi ada 7 lubang. Jadi ada 1, lalu 6 di sisi-sisinya gitu. Nah, caranya Mbak, kita pencet sebentar nih. Kita pencet sedikit gitu kan ya. Nanti keluar. Nah, kita oleskan ya Dok ya, kita dilicinkan gitu, pelan-pelan dilicinkan gitu ya. Setelah licin kita pencet 1 kali aja, kurang lebih 1 gram ya, seukuran biji jagung ya Mbak ya. Nah, nanti dia akan terdispersi atau terdistribusi dengan merata gitu. Kalau di luar sih gampang ya. Cuma kalau di dalam gimana? Yang mana ya? Nah, tenang. Jadi kita udah ada 7 lubang sehingga memastikan dia obatnya terdistribusi dengan baik gitu. Jadi keunggulan dari produk ini ada 4 in 1 ya Mbak ya. Untuk anti anas, untuk nyerinya kita ada lidocaine. Untuk bengkaknya ada kita hidrokortison gitu. Lalu dibandingkan keunggulan kompetitor lain, kita ada namanya
zinc oxide. Nah, Zinc gunanya oxide, untuk melindungi atau sebut kita krim barrier. Dan terakhir supaya pasiennya nyaman gitu ya, karena hemoroid itu panas banget. Kita ada astringersnya, ya itu tadi yang aluminium aluminium. subasetat Iya. gitu. Oke. Mungkin begitu Mbak sedikit tentang hemokin. Oke. Nah tadi kan juga disampaikan sama Dokter Ratna ya, kalau masalah hemoroid itu nggak cukup nih ditangani cuma dari luar yang oles, ada yang dari dalam. Nah sekarang ini kita juga di depan saya nih udah ada hemogal. Betul. Nah, bolehkah dijelaskan apa sih isinya, kombinasinya, dan manfaatnya? Oke, baik. Tadi disampaikan ada inside, ada outside ya. Iya. Sekarang tadi kita ngomongin outside, di luar. Nah, sekarang aku izin menyampaikan produk untuk di inside-nya. Di inside-nya. Di inside-nya ini istilah baru. Outside, inside ya. Iya. Untuk di dalamnya, kita namanya ada Hemogal Caplet. Hemogal Caplet. Nah, isinya itu adalah MPFF, Micronized Purified Flavonoid Fraction. Nah, dari namanya kan tadi mungkin pasti aku yakin swiper udah tahu ada flavonoidnya. Ya kan? Flavonoid itu banyak ditemukan di ini Mbak, di kulit buah, ya biji, lalu di bunga ya Dok ya. Iya, betul. Nah, tapi yang paling banyak diunggul untuk hemoroid ini adalah MPFF, Micronized Purified Flavonoid Fraction. Jadi memang dia udah murni banget gitu. Dengan mana uji molekulnya itu ukuran kurang dari 2 mikrometer gitu. Nah, ini enggak apa ya namanya, enggak iseng Mbak dibuat dengan teknologi MPFF. Akibatnya pertama, kelarutannya lebih unggul. Kedua, penyerapannya lebih cepat. Nah, kalau penyerapannya lebih cepat artinya apa? Onsetnya atau waktu reaksi obatnya jadi singkat. Jadi pasiennya bisa merasakan lebih cepat gitu loh. Nah, Micronized Purified Flavonoid Fraction disebut MPFF ini terdiri dari 2 komponen Mbak. Ada diosmin sama hesperidin dengan komposisinya 90% diosmin dan 10% hesperidin gitu. Nah, gunanya apa sih Mbak? Tadi kan disampaikan bahwa hemoroid itu kan adanya gangguan gitu ya pada pembuluh darah vena. Nah, dari fungsi dari diosmin ini adalah dia itu pertama dengan hesperidin ya, memperbaiki tekanan dari vena gitu loh. Tadi kan ada gangguan tuh. Nah, dia tuh memperbaiki gitu loh. Yang kedua, fungsinya lagi adalah dia itu dapat melakukan proteksi mikrosirkulasi. Jadi ada gangguan kan tadi ya pada sirkulasi yang kecil kapiler, ya kan? Itu gunanya dengan diosmin dan hesperidin gitu. Dan dia juga dapat meningkatkan drainase limfatik ya Dok ya. Kalau nggak salah secara jurnalnya ya. Drainase limfatik ya. Jadi penumpukan cairan tuh Mbak ya, yang menjadi bengkak itu ya. Dengan adanya diosmin hesperidin ini bisa tuntas gitu. Jadi rasa nyamannya meningkat ya. Betul. Karena bengkaknya berkurang. Nah, nggak sampai situ Mbak. Selain kita ada diosmin hesperidin, kita ada Bacher Broom gitu loh. Bacher Broom. Coba Mbak, Bacher Broom gitu. Bacher Broom. Nah, Bacher namanya sulit ya. Baru ini. Nah, Bacher Broom ini dari ekstrak beri ya Dok ya. Iya. Ekstrak buah beri ya Mbak ya. Nah, gunanya untuk mengurangi udem tadi atau pembengkakan gitu loh. Jadi tonus venanya diperbaiki, dilakukan juga proteksi mikrosirkulasi supaya lebih lancar, dan terakhirnya pembengkakan atau udemnya diselesaikan. Oke, gitu. komplit ya berarti cara kerjanya komplit ini. Banget gitu loh. Banyak banget testimoni terhadap hemogal ini sih Mbak. Cuman aku izin menceritakan ya, kita tuh ada penelitian nih. Ya, kita jadi melakukan sampel ke dokter atau kita sebut dengan seeding trial selama 1 tahun gitu kan ya. Jadi kita itu mencari pasien yang memang udah dewasa Mbak, 18 tahun, pria dan wanita, dan punya gejala hemoroid 1 sampai 3 gitu ya. 1 sampai 3. Lalu kita minta pasien-pasien tadi gitu ya mengkonsumsi 3 kali sehari gitu ya. Jadi pagi, siang, dan malam. Dan itu diuji selama 2 bulan Mbak Fania. 2 bulan terus menerus 2 minum bulan gitu. 3 kali sehari. Jadi 60 hari. Nah, itu terus kita cek Mbak.
dari sebelum pakai atau sebelum dengan 0 hari, ya kan? Lalu kita cek lagi 15 hari, lalu kita cek 30 hari, lalu 45 hari sampai 60 hari gitu ya. Yang diuji itu pertama, tadi kan dokter Ratna nanya, apa aja sih yang dirasakan oleh pasien hemoroid? Yang pertama itu pasti nyeri ya Mbak, gitu ya, sakitnya gitu ya. Yang kedua adalah gatal gitu ya, atau pruritusnya kayak gitu. Yang ketiga perdarahannya gitu ya. Lalu kenyamanan, discomfort analnya gitu ya. Lalu yang kelima itu adalah apakah ada cairan yang keluar secara tidak normal ya. Namanya discomfort apa dok? Anal ya dok ya, yang keluar cairan discharge gitu ya. Jadi Mbak Fania ada nyerinya, ada gatelnya, perdarahannya, kenyamanan pada analnya, lalu adakah keluar ya? Adakah keluar cairan yang kayak lendir gitu atau nahanannya gitu pada penderita ini tadi kayak gitu. Ternyata Mbak, dalam hal penggunaan 60 hari adanya perubahan. Jadi gini, dinilai nih nanti di pasiennya ditanya kira-kira, nah kita tuh ada bobotnya, ada penilaiannya. Kalau 0 itu memang dia itu nggak merasa sama sekali gitu ya. Kalau 10 itu parah banget. Maksudnya rasa tidak nyamannya rasa karena tidak nyamannya, nyerinya, perdarahannya parah. Ternyata Mbak, alhamdulillah setelah 60 hari ini nyeri, perdarahan, gatel, lalu di kenyamanan pada analnya sama tadi yang keluar cairan yang lendirnya itu signifikan berkurang Mbak. Jadi ini bisa meningkatkan apa ya namanya ya, taraf hidup, bukan taraf hidup kualitas ya, hidup ya, kualitas hidup ya dok dari pasien gitu dok. Jadi Hemogal ini memang banyak banget testimoni ya. Salah satu juga atasan saya pakai ini Mbak, di mana beliau udah bilang sama dokter harus dioperasi gitu loh. Nah mungkin dia takut gitu kan ya, lalu direkomendasikan Hemogal dan bersyukurnya gak jadi operasi. Gak jadi operasi. Gitu. Oke, nah berarti cara pakai dan dosisnya ini seperti apa tadi? Apakah harus selalu nih selama 60 hari, 3 kali sehari gitu atau gimana? Kalau di kemasannya kan 3 kali 1. 3 kali tapi kembali lagi ya, dokter lebih paham Mbak Fania gitu ya, lebih paham sehingga swiper wajib berkonsultasi sama dokter karena dokter yang tahu kadar dari sakitnya sama dari pengalaman medis dari dokter tersebut gitu. Oke. Nah, kita udah bahas Hemokain. Sekarang ada Hemogal. Sekarang tadi inside sama outside ya. Ini kalau dikombinasi ini ideal nggak sih nih? Di gaya hidup sekarang gitu. Lu dokter gimana dok? Yang pertama gini, terapi kombinasi seringkali dibutuhkan, gitu ya. Kenapa? Pertama, kalau dari Hemogal berarti kan obat minum, ya kan, itu bekerja di dalam kan. Jadi dia mengurangi pembengkakannya, dia mengurangi peradangan, melancarkan aliran dan lain-lain. Itu dibutuhkan waktu. Jadi dia tadi Mas Anju bilang ini minumnya 60 hari ya. Nah itu sebenarnya ada tujuannya. Mengedukasi pasien untuk minum 60 hari itu tidak mudah. Karena seringkali yang terjadi adalah begitu dia nyerinya hilang, perdarahan berhenti, dia stop. Padahal tujuan meminum MPFF yang ada di Hemogal ini adalah kita mau grade dari derajat berat penyakitnya si hemoroid itu turun. Nah, oleh karenanya dari hasil seeding trialnya tadi, tadi yang adanya benjolan, mungkin Mas Anju belum menyampaikan, benjolan yang tadinya ukurannya sudah dinilai 10, itu bisa menjadi 0. Itu dia tujuannya. Jangan hanya mengurangi simptom atau menghilangkan simptom, kemudian kamu berhenti mengkonsumsi, jangan. Tapi kamu turunkan juga grade-nya. Nah itu pentingnya mengedukasi, mengkonsumsi oral untuk Hemogal ini. Nah sedangkan kalau tujuan topikal itu gimana? Topikal untuk keadaan akut. Pada saat keadaan akut yang dirasakan orang kan tidak karuan.
nyeri, panas, sakit gitu ya. Mau duduk nggak nyaman, mau tidur nggak nyaman gitu kan. Nah, itulah fungsinya topikal tadi untuk mengatasi keadaan akut. Kenapa? Karena ada anti nyerinya. Dengan dia ada tambahan lidocaine yang dioleskan di area tersebut, rasa nyeri berkurang. Itu satu. Yang kedua, nyeri itu kan nyeri merah itu kan salah satu tanda peradangan. Ada hidrokortison. Hidrokortison yang akan mengurangi peradangan yang terjadi. Kemudian tadi ini panas loh dok, yang dirasakan sama saya misalkan gitu. Ya, tenang, kamu ada astringennya kok, ada aluminium subasetat yang bisa bikin kamu nyaman. Dan poin penting lagi adalah zinc oxide. Itu yang seringkali tidak dipikirkan oleh sediaan topikal lain nih, bahkan Mbak Fania. Maksudnya adalah si zinc oxide semua orang udah tahu dia sebagai barrier cream. Cuman titik poin pentingnya apa? Kalau dia diberikan pada penderita hemoroid, kita tahu ya, mohon maaf, area anus itu kan area berlipat, mengkerut. Kemudian kalau ada hemoroid, dia berada di daerah yang bergesek-gesek dan terhimpit. Itu yang membuat orang tidak nyaman dan akan lebih sulit sembuh karena dia tergesek terus. Oleh karenanya penting banget ada sediaan tambahan zinc oxide di situ untuk melapisi. Nah, dengan dia melapisi, maka gesekan akan berkurang. Dengan gesekan berkurang, memberikan kesempatan untuk jaringan tersebut sembuh. Nah, itu 4 hal yang sangat dibutuhkan pada keadaan akut. Berarti. Nah, ingat lagi, kalau yang namanya hidrokortison itu pasti ada pembatasan waktunya. Ini obat steroid yang tidak boleh sembarangan dipakai oleh kita semua. Artinya setelah keadaan akut teratasi, anggaplah 7 hari 10 hari, udah stop. Ini bukan dipakai rutin, hanya untuk keadaan akut. Sedangkan justru yang oralnya ini yang kamu teruskan agar grade atau derajat berat hemoroid kamu itu turun. Berarti tapi kalau misalnya dikombinasi, apakah ada penyesuaian dosis nih dok? Dosis tadi ya? kan yang ini 3 kali misalnya nih. Terus tapi kalau dikombinasi internal eksternal ini, apakah jadi berubah cara pakainya atau dosisnya? Kalau untuk ukuran dosis sama, Tetap sama ya? tetap sama, tidak berubah. Nah, yang poin penting yang harus juga diperhatikan adalah seringkali juga ada pasien-pasien sudah terlanjur dioperasi hemoroidnya. Pasti baru datang ke dokter. Udah, maksudnya gini, datang ke dokter sudah dalam keadaan parah nih. Perdarahannya masif sekali sehingga harus segera dilakukan tindakan operasi. Nah, obat seperti ini, Hemogal ini masih ada tempatnya tidak? Sangat. Jadi ada studi-studi yang sudah dilakukan di mana penggunaan MPFF yang seperti yang ada dalam Hemogal ini dibandingkan antara yang hanya dilakukan operasi, satu lagi kelompok yang operasi plus minum MPFF, diosmin hesperidin seperti yang ada di Hemogal. Nah, apa yang terjadi? Ternyata perbandingan perdarahan, artinya keluar darah dari pasien yang bekas operasinya, yang tidak mengkonsumsi, itu terus-menerus terjadi sampai 2 minggu. Tapi yang diberikan MPFF, diosmin hesperidin, pada orang yang sudah dilakukan operasi, itu perdarahan cepat banget berhentinya. Artinya apa? Dengan kamu menambahkan MPFF gitu ya, pada orang yang sudah dilakukan operasi pun, itu memberikan kualitas hidup yang lebih baik. Perdarahannya cepat berhenti, pasien tentu juga lebih cepat sembuh dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih penjelasannya. Swipers, lengkapi sediaan apotekmu dengan produk Hemokin dan Hemogal yang tersedia di Swiperx Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, dan cuan hanya di Swiperx Belanja.
Terima kasih Dr. Ratna dan juga untuk Mas Terima Anju kasih. atas penjelasannya. Semoga sharing terkait hemoroid hari ini bisa menambah wawasan bagi siapapun yang menonton episode ini. Terima kasih juga untuk semua swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.